Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Gala. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara memvisualisasikan data dengan menggunakan Power BI. Nah, di sini saya akan memvisualisasikan data banyak 5 plot dengan satu measure, satu filter, dan bagaimana cara menggunakan navigasi di Power BI. Pertama itu kita masukin datanya dulu. Kita pilih CSV karena datanya berbentuk CSV. Kemudian kita pilih. Kemudian kita load. Nah, di sini plot pertama yang ingin saya buat itu adalah cluster column chart. Kita klik dulu plotnya, baru kita masukin belanja daerah ke x-axis, kemudian kita masukin anggaran ke y-axis, kita masukin realisasi ke y. Nah, ini terbentuk cluster column chartnya menurut data belanja daerah. Nah, ini kita akan buat plot yang lain. Kita akan membuat plot bar chart menggunakan variabel surplus. Kita masukin dulu kabupaten di x-axis, kemudian kita masukin di surplus ke x-axis. Jadinya ini kita bisa lihat kalau misalnya PD itu salah satu atau bisa dibilang termasuk kabupaten dengan surplus yang paling tinggi. Kita mau buat donut chart. Ini kita ambil kategori untuk realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan jenis yang kita masukin ke legend, nilainya kita masukin ke value. Nah, jadi donut chartnya ini kita bisa lihat kalau misalnya pendapatan asli daerahnya itu merupakan kategori yang paling tinggi dari kategori-kategori lain. Kemudian kita akan buat plot line chart menggunakan data dana perimbangan. Kita pertama masukin dulu tahunnya ke x-axis, kemudian kita masukin dana perimbangan di y-axis. Nah, ini dilihat kalau misalnya dana perimbangan pada tahun 2020 itu melonjak secara drastis sampai 2021. Selanjutnya kita akan membuat area chart untuk data pengeluaran per kapita. Nah, kita yang pertama itu menggunakan kabupaten atau kota di x-axis. Nah, kemudian yang kedua itu kita pakai variabel jumlah pengeluarannya, masukin ke y-axis. Nah, udah keluar area chartnya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya jumlah pengeluaran per kapita yang paling tinggi itu berada di Kota Banda Aceh. Nah, selanjutnya itu kita nih mau lihat rata-rata pengeluaran per kapita tuh dari tahun 2019 sampai 2020 itu berapa. Nah, kita bisa gunain measure. Yang pertama itu kita klik dulu new measure. Kemudian kita ganti measure-nya jadi nama rata-rata pengeluaran per kapita. Nah, kita mau lihat rata-ratanya, kita klik add. Kita klik sekali, kita pilih variabelnya, kita lihat apa jumlah pengeluaran per kapita. Kita enter. Nah, di sini tuh udah ada measure-nya nih. Jadi kita tinggal klik card untuk ngeluarin nilai measure. Pilih measure tadi, masukin ke file. Nah, keluarkan. Jadi kita bisa lihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita dari tahun 2019 sampai 2020 itu sebesar Rp9.710.000. Kalau kalian mau melihat data ini semua tapi berdasarkan tahun dari 2019 sampai 2022, kalian bisa menggunakan fitur filter. Nah, yang pertama itu sebelum kita memfilter datanya, kita
realisasikan dulu, eee, satu data dengan yang lainnya, data yang lainnya. Nah, di sini ini yang belum direalisasikan. Nah, reboot, apply. Nah, udah terhubung semuanya. Jadi kita balik lagi ke data tadi. Nah, caranya ngeluarin filternya itu kita tekan striker dulu, terus kita pilih tahun mana aja, kita masukin ke field. Nah, ini kita bisa juga ganti strikernya mau seperti apa jenisnya, ada pilihannya. Nah, jadi di sini tuh eh, kita bisa milih di tahun 2019. Nah, 2019 itu belanja daerahnya seperti apa, jenisnya apa, sumber pendapatannya seperti apa, pengeluaran per kapitanya seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa juga menghubungkan satu dashboard dengan dashboard yang lainnya dengan menggunakan navigasi. Nah, sama itu kita duplicate dulu datanya, kita ganti jadi package. Nah, kemudian kita buka package baru, kita klik insert, kita klik shape, kita copy jadi dua. Nah, ini kita klik dulu shape pertama, kita aktifin actionnya, buka, kita pilih type-nya itu package navigation, terus destinasinya itu mau kemana, mau ke package 1 misalnya. Habis itu kita tekan, kita buka title, kita masukin nama package 1. Begitu juga dengan shape yang kedua, kita aktifin actionnya dulu, kita pilih package navigation, kita pilih package 2, kita masukin titlenya. Nah, gimana sih cara aktifin navigation-nya? Nah, kita cukup tekan Ctrl Shift, kita klik package. Nah, keluarkan. Kita juga bisa klik package 2-nya, kita Ctrl Shift, klik package 2-nya. Jadi, cukup sampai di sini aja penjelasan saya mengenai cara memvisualisasikan data dengan menggunakan Power BI, kemudian bagaimana menggunakan filter, measure, dan navigasi. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.